Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tentang ibadah sholat, plus penjelasan perbedaan pendapat para ulama. Di mana presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Antakusuma dengan dosen pengampu Bu Nia Kurniati. Sebelum dimulai pembahasan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelas Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan 01. Materi saat ini kami bagi menjadi 4 pembahasan, yaitu pertama, pengertian ibadah sholat, yang kedua, dasar hukum sholat, yang ketiga, rukun dan syarat-syarat sholat, dan yang terakhir yaitu ibadah menurut para ulama. Ibadah adalah istilah yang merujuk pada tindakan atau ritual keagamaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sebagai bagian dari keyakinan mereka terhadap suatu agama tertentu. Ibadah dalam Islam sendiri mencakup berbagai bentuk seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Namun, di dalam Islam, sholat dianggap sebagai pijakan ibadah yang paling penting. Perbedaan sholat dengan ibadah lain dalam Islam adalah sholat harus dilakukan 5 kali sehari pada waktu yang sudah ditentukan, dan dilakukan dengan membaca bacaan sholat yang sudah ditentukan. Perbedaan lainnya terletak pada gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat seperti sujud, ruku, dan lain-lain. Dasar hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib aini dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum atau mukallaf dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam sholat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Rukun dan syarat sholat. A. Rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, ke-13 tertib. B. Syarat-syarat sholat. Yang pertama syarat wajib sholat. A. Beragama Islam. B. Balik. C. Berakal. Yang kedua syarat sah sholat. A. Muslim. B. Suci dari hadas dan najis. C. Mengetahui dengan yakin waktu sholat telah masuk. D. Menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 belah telapak tangan. E. Menghadap kiblat. Pendapat para ahli. Pertama, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali tahun 1058 sampai dengan tahun 1111 adalah seorang ulama besar yang menganggap ibadah sebagai sarana untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menekankan pentingnya memperbaiki niat dan menjaga kesucian hati dalam melaksanakan ibadah. Kedua, Imam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tahun 1263 sampai dengan tahun 1328 adalah seorang ulama yang menekankan kepatuhan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah. Beliau berpendapat bahwa ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, Imam Al-Nawawi. Al-Nawawi tahun 1233 sampai dengan tahun 1277 adalah seorang ulama yang menekankan pentingnya memahami makna dan tujuan di balik ibadah. Beliau menyampaikan panduan praktis dan tata cara melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perbedaan pendapat para ulama tidak mengubah esensi kewajiban sholat itu sendiri. Walaupun terdapat variasi dalam pelaksanaan sholat,
tetapi tujuan akhirnya adalah sama, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Muslim dianjurkan untuk mengikuti paduan dari ulama yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan dalam agama Islam, dan mereka dapat merujuk kepada sumber-sumber ilmu agama yang sahih untuk memahami tuntutan sholat secara benar. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, penting bagi umat Muslim untuk menjaga persatuan dan toleransi dalam menjalankan ibadah sholat. Menjadi rasa saling menghormati dan memahami perbedaan adalah kunci penting dalam menjalankan kebersamaan umat Muslim dalam beribadah. Semoga dengan adanya video ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pembelajaran mengenai salah satu ajaran Islam, yakni tentang sholat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga Allah menilai tugas ini juga sebagai amal jariah kami dari mahasiswa kelas akuntansi dan ekonomi pembangunan. Akhir kata, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia selaku dosen kami. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diluaskan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.